Selamat siang, Bapak dan Ibu. Selamat datang dalam acara Wealth Inspiration Webinar, sosialisasi SBR 012 yang bertajuk Wujudkan Resolusi Keuanganmu dengan SBR 012. Terima kasih telah bergabung di acara pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Anastasia Gracia selaku moderator dari BCA yang akan memandu acara di siang hari ini hingga selesai. Acara hari ini merupakan persembahan dari BCA untuk Bapak Ibu para nasabah BCA yang selama ini telah setia bergabung bersama dengan BCA. Pada hari Kamis, 19 Januari 2023, pemerintah resmi membuka masa penawaran SBR 012 kepada investor individu warga negara Indonesia secara online melalui platform mitra distribusi, salah satunya adalah BCA. Pada acara siang hari ini, akan dibahas tuntas mengenai detail dan juga karakteristik dari produk SBR 012. Untuk tahu detailnya, saat ini sudah bergabung di tengah-tengah kita semua. Yang pertama, Ibu Liliana Sutianto, selaku Senior Vice President Wealth Management BCA, dan juga Bapak Thomas Betavio, selaku Deputy Manager Wealth Management BCA. Untuk memulai acara pada siang hari ini, saya akan langsung mempersilahkan Ibu Liliana Sutianto untuk memberikan kata sambutan. Kepada Ibu Lili, saya persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu nasabah BCA yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Imlek. Kungsi Facai buat Bapak Ibu yang merayakan. Kiranya berkat Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai kita semua. Kami, atas nama manajemen PT Bank Sentral Asia Tbk, mengucapkan terima kasih atas berkenannya Bapak dan Ibu sekalian menghadiri acara Wealth Inspiration Webinar Sosialisasi SBR 012 dengan tajuk Mewujudkan Resolusi Keuanganmu dengan Berinvestasi di SBR 012. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di tahun 2022 banyak sekali ekonom memprediksikan bahwa tahun 2023 ini terjadi perlambatan ekonomi. Prediksi ini membuat sebagian masyarakat merespon dengan cemas, yaitu menahan konsumsi dan investasi. Namun kalau kita lihat terjadi beberapa perbaikan di tahun 2023 ini, di mana inflasi Amerika sudah tidak se-heavy di tahun 2022. Dan memang Fed akan menaikkan tingkat suku bunga, namun tidak akan seagresif tahun lalu. Bagaimana dengan Indonesia? Perekonomian Indonesia masih bertumbuh dengan baik. Namun untuk stabilisasi pasar keuangan domestik di awal tahun ini, pemerintah kembali memberikan alternatif investasi bagi masyarakat Indonesia melalui SBR 012. Seperti biasa, SBR 012 ini untuk menutup kekurangan kas jangka pendek keuangan negara. Kupon yang ditawarkan di SBR 012 ini seperti biasa, yaitu kupon floating with floor. Artinya, bila BI menaikkan 7 day repo rate, maka kupon yang Bapak Ibu terima juga akan mengalami peningkatan. Ada hal yang istimewa di penerbitan kali ini, yaitu SBR 012 diterbitkan dalam 2 tenor, yaitu tenor 2 tahun dan tenor 4 tahun untuk memberikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu memilih mana investasi yang lebih sesuai dengan Bapak Ibu sekalian. Mari kita nikmati hidup yang bahagia, sekaligus mempersiapkan masa depan di instrumen investasi SBR 012 melalui Welma dan Welma My BCA yang aman, dijamin negara dan juga manfaatnya dirasakan langsung oleh diri sendiri maupun masyarakat Indonesia. Demikian kiranya sambutan kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kepercayaan Bapak Ibu kepada BCA. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Lili atas sambutannya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi talk show pada siang hari ini. Selanjutnya saya mengundang Bapak Thomas Betavio untuk bergabung di tengah-tengah kita. Selamat siang Pak Thomas, apa kabar? Selamat siang Grace, apa kabar? Baik Pak, thank you. Senang sekali ya Pak, di siang hari ini kita bisa berbincang-bincang lebih dalam nih Pak mengenai SBR 012. Nah, langsung aja Pak, kita masuk ke pembahasan mengenai SBR 012-nya. Boleh dijelaskan dulu nggak Pak, kenapa pemerintah menerbitkan instrumen SBR 012 ini? Mungkin boleh dijelaskan juga dari segi karakteristik produknya, kemudian tujuan penerbitannya, dan juga manfaat penerbitan SBR 012.
Oke, baik. Terima kasih, Grace. Sebelum memulai presentasi hari ini, sebentar saya buka slide itu. Oke, sebelum memulai presentasi saya pada hari ini, saya ingin menyapa para Bapak Ibu nasabah BCA yang saya hormati, dan untuk para Bapak Ibu yang merayakan Imlek, saya ucapkan selamat Tahun Baru Imlek, Gong Xi Fa Cai. Oke, langsung saja ke pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu tentang SBR 12, pilihan berharga untuk tetap bahagia. Seperti pertanyaan Grace tadi dan sudah dijelaskan oleh Ibu Lili di depan, bahwa sebetulnya penerbitan SBR ini adalah untuk menambal kas negara. Oleh karena itu, mari kita lihat dulu bagaimana kondisi kas negara untuk anggaran APBN di 2023. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri, proyeksi pendapatan negara untuk tahun 2023 adalah 2.463 triliun. Sedangkan proyeksi untuk belanjanya sendiri adalah 3.061,2 triliun. Jadi di antara pendapatan dan belanja ini ada defisit anggaran kurang lebih sebesar 598,2 triliun. Nah, defisit anggaran inilah yang diharapkan akan ditutup oleh penerbitan dari obligasi itu sendiri. Nah, untuk obligasi negara sendiri atau surat berharga negara sendiri itu dibagi awalnya dari prinsipnya ya Bapak Ibu. Ada yang berprinsip konvensional, kita sebut surat utang negara, atau yang di bagian grafik ini adalah yang di bagian atas, Bapak Ibu. Sedangkan yang di bagian bawah itu adalah dengan prinsip syariah atau surat berharga syariah negara. Untuk saving bond retail ini sendiri, itu ada di prinsip konvensional ya Bapak Ibu. Jadi kita akan lebih fokus di bagian atas, yaitu surat utang negara, dan mata uangnya rupiah. Dan itu pun dibagi menjadi dua, yaitu variable rate dan fixed rate. Mungkin Bapak Ibu sudah sebelumnya lebih familiar dengan ORI atau FR, itu berada di ranah fixed rate Bapak Ibu. Sedangkan saving bond retail ini sendiri berada di ranah variable rate. Apa artinya variable rate? Yaitu kuponnya sendiri bisa berubah. Nanti kita akan lebih ulas di bagian belakang Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini diagram yang mungkin semakin memperjelas dari penjelasan saya sebelumnya. Di bagian kanan itu Bapak Ibu bisa lihat syariah terdiri dari sukuk tabungan yang mungkin di akhir tahun lalu kita launching ST09 ya Bapak Ibu, dan ada sukuk retail. Sedangkan di bagian prinsip konvensional ada saving bond retail yang akan kita bahas pada siang hari ini, dan ORI, obligasi retail Indonesia. Secara sifat apakah bisa dan tidaknya diperdagangkan di pasar sekunder, Bapak Ibu bisa lihat di diagram atas dan bawah. Yang atas sendiri itu adalah obligasi yang tidak diperdagangkan di pasar sekunder, dan SBR include di situ Bapak Ibu. Jadi SBR ini sendiri adalah obligasi yang tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Sedangkan di bagian bawah yang terdiri dari ORI dan sukuk retail itu adalah jenis-jenis obligasi yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Untuk kuponnya SBR dan ST sendiri biasanya floating with floor, dan tenornya pada umumnya 2 tahun Bapak Ibu. Cuman seperti yang tadi juga sudah dijelaskan secara singkat oleh Bu Lili di depan, untuk SBR 012 ini ada kekhususan, yaitu tenor yang 4 tahun Bapak Ibu. Sedangkan untuk yang ORI dan sukuk retail, rata-rata kuponnya itu bersifat fix, tenornya sendiri berkisar dari 3 sampai 5 tahun. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan dan manfaat dari penerbitan surat utang itu sendiri. Surat utang negara. Pertama, tujuannya adalah tentu saja membiayai defisit APBN, Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah mengelola portofolio utang negara. Perlu diketahui Sun ini merupakan instrumen utang buat negara Bapak Ibu, dan instrumen utang sendiri itu terdiri dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, dengan penerbitan Sun ini sendiri, pemerintah memiliki ruang untuk mengatur berapa persen instrumen utang yang dilempar ke luar negeri dan berapa persen yang akan diabsorb di dalam negeri. Sedangkan untuk manfaatnya sendiri bagi Kementerian Keuangan sebagai lembaga fiskal, Sun ini sebagai instrumen fiskal.
Sedangkan untuk Bank Indonesia sebagai lembaga moneter, SUN ini bisa dimanfaatkan sebagai instrumen yang dapat mengatur beredarnya uang dengan menukar, misalnya BI ingin mengurangi uang beredar, dia bisa menjual SUN dan menarik uang beredar. Sedangkan ketika uang beredar itu dibutuhkan lebih banyak, BI itu bisa membeli surat utang negara dan menggelontorkan likuiditas ke market. Untuk masyarakat sendiri, SUN ini bisa dijadikan sebagai instrumen investasi. Sedangkan untuk beberapa pihak seperti perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, SUN ini bisa dijadikan untuk benchmarking yield atau imbal hasil jika mereka ingin mengeluarkan surat utang dengan tenor yang sama. Kurang lebih seperti itu, Grace, untuk penjelasan singkat di awalnya. Wah, jelas sekali nih Pak penjelasannya, thank you. Tadi udah dijabarin ya Pak mengenai SUN, manfaat dan tujuan dari SUN itu sendiri seperti apa. Nah, kalau mengacu ke SBR 012-nya nih Pak, boleh dijelaskan lebih dalam nggak Pak mengenai SBR-nya sendiri? Kemudian tadi ada yang spesial ya Pak, ternyata di penerbitan kali ini ada 2 jenis yang diterbitkan, T2 sama T4. Bedanya tuh apa sih Pak selain dari tenornya? Oke, baik, Grace. Kita akan masuk ke inti dari pembahasan siang hari ini, yaitu apa sih itu SBR? Secara definisi, SBR adalah saving bond retail ya Bapak Ibu. Adalah suatu instrumen surat utang negara yang diperuntukkan bagi investor individu Bapak Ibu dan warga negara Indonesia. Jadi ini spesial buat Bapak Ibu warga negara Indonesia. Lalu pemerintah pada kali ini menerbitkan 2 seri seperti yang tadi disampaikan oleh Grace, yaitu tenor 2 tahun dan tenor 4 tahun. Lalu untuk karakteristiknya sendiri, tadi sudah saya singgung sedikit, tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder ya Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu ingin berinvestasi pada SBR ini, Bapak Ibu harus membelinya di masa penawaran saat ini. Dan nanti Bapak Ibu memiliki opsi untuk melakukan redemption setengah pada saat adanya jendela exit window, Bapak Ibu. Selanjutnya ini struktur ya Bapak Ibu, saya sekilas saja. Penerbitnya adalah pemerintah Republik Indonesia. Serinya tadi sudah dijelaskan ada 2, SBR 12 tenor 2 tahun dan SBR 12 tenor 4 tahun. Masa penawarannya sendiri sudah dibuka dari 19 Januari 2023 lalu dan akan ditutup pada tanggal 9 Februari 2023 nanti. Bentuknya tanpa warkat Bapak Ibu, jadi tidak bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Lalu untuk penetapannya sendiri adalah tanggal 13 Februari dan akan disettle pada 15 Februari. Jatuh temponya, nah tenor 2 tahun jatuh temponya akan terjadi pada 10 Februari 2025. Dan yang untuk tenor 4 tahun sendiri akan jatuh tempo pada 10 Februari 2027 Bapak Ibu. Nilai nominal per unitnya 1 juta, minimum pemesanannya dari 1 juta Bapak Ibu, jadi sangat terjangkau. Dan untuk maksimum pemesanannya sendiri, ini ada perbedaan Bapak Ibu. Untuk tenor 2 tahun maksimumnya adalah 5 miliar rupiah dan untuk yang 4 tahun maksimumnya adalah 10 miliar rupiah. Jadi kalau Bapak Ibu mau borong semua bisa sampai 15 miliar Bapak Ibu. Lalu untuk mitra distribusinya adalah bank umum, perusahaan efek dan fintech. Lalu nah ini yang tadi agak spesial ya, Grace ya, untuk jenis kupon dan tenornya ada yang 2 tahun dan 4 tahun. Beda juga di kuponnya Bapak Ibu. Untuk yang tenor 2 tahun, kuponnya 6,15. Itu sebagai floor ya Bapak Ibu. 6,15 dapat dari mana, Thomas? Itu dapat dari acuan Bank Indonesia, BI rate di 5,5%, ditambah spread sebesar 65 basis poin, jadi menjadi 6,15. Sedangkan untuk yang tenor 4 tahun sendiri, floor-nya ada di 6,35% yang didapat dari BI rate 5,5% ditambah spread sebesar 85 basis poin, Bapak Ibu. Oke, untuk tanggal penyesuaian kupon, tadi kupon ini floating with floor ya Bapak Ibu, jadi bisa bergerak dan akan review setiap 3 bulan Bapak Ibu. Dan tanggal mulai berlakunya kupon baru jika ada perubahan adalah
pada tanggal 11 Mei, 11 Agustus, 11 November, dan 11 Februari setiap tahunnya. Tanggal kupon pertama untuk Bapak Ibu yang melakukan order pada masa penawaran kali ini adalah nanti pada tanggal 10 Maret ya Bapak Ibu 2023. Lalu untuk early redemption-nya, jika Bapak Ibu ingin melakukan redemption pada exit window, itu ada pada tanggal 26 Februari 2024 sampai 5 Maret 2024 untuk yang tenor 2 tahun, dan 24 Februari 2025 sampai 4 Maret 2025 untuk yang tenor 4 tahun. Untuk di settle juga untuk yang 2 tahun akan dilakukan pada 11 Maret 2024 dan untuk yang tenor 4 tahun akan dilakukan pada 10 Maret 2025. Agen pembayaran kupon dan pokok semuanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Oke, ini sedikit rangkuman ya Bapak Ibu dari yang tadi sudah saya jelaskan. Secara jenis instrumen adalah non-tradable, Bapak Ibu tidak bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Untuk tenornya ada yang 2 tahun yang akan jatuh tempo pada 10 Februari 2025 dan 4 tahun yang akan jatuh tempo pada 10 Februari 2027. Lalu untuk kuponnya floating with floor dan akan didistribusi setiap bulan ya Bapak Ibu. Minimum pembelian 1 juta, kelipatan 1 juta, maksimum pembelian yang tenor 2 tahun adalah 5 miliar, yang tenor 4 tahun adalah 10 miliar. Untuk periode early redemption-nya adalah 1 tahun setelah kepemilikan untuk tenor 2 tahun, yaitu pada 26 Februari sampai 5 Maret 2024, dan untuk yang tenor 24 tahun setelah 2 tahun kepemilikan Bapak Ibu, yaitu pada 24 Februari sampai 4 Maret 2025. Oke, guys, kurang lebih seperti itu untuk struktur dari SBR 012 ini. Oh, oke, Pak. Jadi perbedaan yang SBR 012 tenor 2 tahun sama 4 tahun ini nggak cuma dari tenornya aja ya, Pak. Tapi dari segi maksimal pembeliannya, kemudian early redemption-nya, dan pastinya dari kuponnya juga berbeda ya, Pak. Betul, Nah, Grace. ngomong-ngomong soal kupon nih Pak, tadi kan sudah disebutkan juga ya, kalau kupon yang dibayarkan SBR 012 itu sifatnya floating rate atau mengambang Pak. Apa sih Pak perbedaan kupon yang mengambang atau floating rate dengan kupon yang tetap atau fixed rate? Lalu skema perhitungan kuponnya untuk yang SBR 012 tenor 2 tahun dan 4 tahun itu seperti apa ya Pak? Baik, Grace. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini kita akan masuk terhadap fitur dari SBR sendiri, yaitu kupon yang floating. Jadi, seperti dijelaskan di awal, untuk obligasi di Indonesia denominasi rupiah, surat utang negara, itu ada yang kuponnya fixed rate dan ada kuponnya variable rate. Nah, ini kita mulai dari yang fixed rate ya Bapak Ibu. Kita melihat dari 3 variabel, yaitu harga, kupon, dan likuiditas. Untuk obligasi dengan fitur fixed rate, harganya itu bergerak, Bapak Ibu. Kenapa bisa bergerak? Karena dia ada secondary market-nya. Jadi Bapak Ibu atau investor yang memiliki obligasi dengan fitur fixed rate, dia bisa memperjualbelikan obligasinya di pasar sekunder. Ketika ada supply dan demand, maka harga pun bergerak ya Bapak Ibu. Sedangkan untuk kuponnya sendiri ini yang di cap Bapak Ibu, tidak ada pergerakan. Misalnya di ilustrasi di sebelah kiri, kuponnya di cap di 5%, sedangkan harganya yang bergerak. Harga biasanya launching di harga 100, and maturity kembali ke harga 100, in between itu harga bisa naik, bisa turun. Lalu yang terakhir dari faktor likuiditas, karena jenis obligasi ini bisa diperjualbelikan di pasar sekunder, maka likuiditasnya cukup tinggi Bapak Ibu. Sewaktu-waktu Bapak Ibu ingin menjual, bisa. Sewaktu-waktu Bapak Ibu ingin membeli, bisa. Itu kita sebut likuiditas tinggi. Jenis produk obligasinya apa Thomas? Untuk yang fixed rate ini, mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan ORI dan sukuk retail. Sedangkan untuk yang tenor panjang ada FR atau fixed rate dan Indon yang memiliki denominasi in US dollar. Lalu yang berikutnya, nah ini yang kita sebut dengan floating rate. Balik lagi ke 3 variabel ya Bapak Ibu, harga, kupon, dan likuiditas. Harga di obligasi dengan fitur floating rate adalah tidak bergerak karena tidak memiliki
pasar sekundernya Bapak Ibu. Jadi para investor tidak bisa serta-merta langsung menjual atau membeli sewaktu-waktu. Ada jendela exit-nya atau exit window-nya. Sedangkan untuk kuponnya sendiri itu bisa bergerak Bapak Ibu. Bergeraknya berdasarkan apa? Untuk di Indonesia sendiri biasanya menggunakan BI rate Bapak Ibu. Tapi karena SBR 12 ini adalah tidak sembarang floating, tapi floating with floor, jadi bisa naik tapi tidak bisa turun Bapak Ibu. Kayak tadi Thomas jelaskan bahwa yang 2 tahun adalah 6,15, itu adalah floor-nya Bapak Ibu. Kalau BI rate menaikkan suku bunga, ikut akan naik, tapi kalau BI rate menurunkan suku bunga, itu akan dijaga di floor-nya. Lalu untuk likuiditasnya sendiri, itu terbatas ya Bapak Ibu, karena bisa dicairkan pada saat exit window. Tapi satu sisi Bapak Ibu, di SBR ini karena tidak ada secondary market, Bapak Ibu terhindar dari faktor volatility harga ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu adalah tipikal investor yang pengen menikmati kupon tanpa pusing adanya volatility harga, SBR 12 ini merupakan pilihan yang sangat tepat Bapak Ibu. Nah, ini sedikit gambaran untuk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu invest itu akan dapat berapa sih kuponnya? Karena ini dimulai dari 1 juta, jika Bapak Ibu invest 1 juta, maka Bapak Ibu akan mendapat kupon sebesar 5.125. Ada pajak 10% ya Bapak Ibu sebesar 512, jadi net yang akan Bapak Ibu terima adalah sebesar 4.613. Sedangkan kalau Bapak Ibu membeli dengan nominal sebesar 5 miliar, Bapak Ibu akan mendapatkan net return sebesar Rp22.062.500. Itu yang tenor 2 tahun Bapak Ibu. Ini untuk tenor 4 tahun yang kuponnya adalah 6,35. Jika Bapak Ibu invest maksimal di 10 miliar, Bapak Ibu akan mendapat kupon sebesar Rp47.628.000 net ya Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu Grace untuk gambaran perhitungannya. Baik Pak, wah berarti menguntungkan ya Pak ya investasi di SBR 012 ini, karena kalau suku bunganya naik, kupon yang diterima nasabah juga bisa lebih tinggi, berarti yang dibawa pulang sama nasabah itu juga jadi bisa lebih besar. Tapi kalau turun Pak suku bunga, kira-kira gimana nih Pak? Masih tetap menguntungkan nggak ya Pak investasi di SBR 012? Oke, baik Grace. Kita coba nanti kita lihat perhitungannya ya. Ini kita next ke ilustrasi perhitungan arus kas SBR 12 tenor 2 tahun jika kita bandingkan dengan deposito. Tadi kan Grace tanya, kalau naik gimana, kalau turun gimana. Pertama kita lihat paling kiri yang grafik tabel warna biru, skenario dasar perhitungannya seperti saat ini, Bapak Ibu. BI rate ada di 5,5, spread 0,65%, jadi kuponnya adalah 6,15. Nah, dengan kondisi 5,5% BI rate itu, rata-rata deposito 12 bulan adalah 3,7. Jadi spread yang Bapak terima ketika Bapak Ibu membeli SBR 12 ini, jika Bapak dan kalau Bapak Ibu placement di deposito adalah sebesar 2,45%. Nah, skenario 1, bagaimana jika bunga naik? Bunga naik misalnya naik ke 6% BI rate-nya, dari tadi 5,5 naik ke 6%, spread-nya tetap ya Bapak Ibu 0,65%. Jadi kupon yang Bapak Ibu terima juga naik menjadi 6,65%. Dengan kondisi BI rate 6%, deposito diekspektasi menjadi 4,2%. Jadi spread-nya dengan deposito sama Bapak Ibu, 2,45%, sama dengan skenario dasar. Lalu bagaimana jika suku bunga Bank Indonesia turun dari yang tadi 5,5 menjadi 5%? Spread di SBR 12 tetap sama, 0,65 menjadi 6,15, karena ini floor-nya ya Bapak Ibu. Sedangkan kalau deposito sendiri, itu karena tidak ada floor-nya, dia akan mengikuti dari suku bunga Bank Indonesia itu sendiri dengan ekspektasi di 3,2%. Jadi malah selisihnya lebih besar Bapak Ibu, yaitu di 2,95%. Itu untuk perhitungan yang tenor 2 tahun. Sama dengan yang 4 tahun Bapak Ibu. Kalau
skenario dasar, spread-nya 0,85, spread dengan depositonya 2,65. Kalau suku bunga naik, spread dengan depositonya sama di 2,65. Tapi kalau suku bunganya diturunkan, kembali lagi, di SBR ini ada floor-nya di 6,35, sedangkan di deposito tidak ada floor-nya. Jadi dia mengikuti penurunan dari suku bunga Bank Indonesia, yang ada spread-nya jadi lebih besar antara Bapak Ibu invest di SBR dengan Bapak Ibu invest di deposito. Jadi kesimpulannya, Grace, ketika suku bunga naik, kupon SBR juga mengalami kenaikan, spread tetap, sehingga selisih return SBR dengan deposito tidak berubah. Namun ketika suku bunga turun, kupon SBR turun terbatas ke kupon minimum, sehingga selisih keuntungan SBR dengan deposito semakin tinggi. Jadi lebih menguntungkan, Grace. Kurang lebih seperti itu. Wah, menarik sekali nih ya Pak. Jadi kalau naik nasabah untung dan kalau misalnya suku bunganya turun, ternyata juga masih tetap menguntungkan ya Pak. Betul. Selain dari kupon mengambang ini Pak, keuntungan apa lagi sih Pak yang ditawarkan oleh SBR 012? Dan apakah kalau Bapak Ibu nasabah mau investasi di SBR 012 ini ada resikonya Pak? Misal pemerintah Indonesia tiba-tiba bangkrut atau nggak bisa bayar, itu ada nggak Pak resiko seperti itu? Oke, baik. Betul, untuk investasi kita harus melihat juga terkait resikonya ya Bapak Ibu. Tadi kan kita sudah jelaskan potensi-potensi keuntungannya. Nah, ini sekarang kita akan bahas keuntungan dan resiko dasarnya Bapak Ibu. Keuntungannya dulu, SBN ini aman Bapak Ibu, karena dijamin oleh undang-undang dan diterbitkan langsung oleh Kementerian Keuangan. Lalu untuk imbal hasilnya sendiri sangat menarik Bapak Ibu, karena base-nya adalah dari 7-day reverse repo atau BI rate ditambah dengan spread ya Bapak Ibu. Jadi selalu dijaga di atas inflasi. Jadi bisa dibilang SBR ini adalah aset yang anti inflasi ya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, mudah diakses, karena ketika Bapak Ibu ingin membeli SBR ini, Bapak Ibu bisa melakukannya secara online, even dari rumah Bapak Ibu masing-masing. Lalu terjangkau Bapak Ibu, terjangkau karena start dari 1 juta. Mungkin Bapak Ibu ingin memberikan pendidikan keuangan kepada anak-anak Ibu, Bapak Ibu yang kemarin dapat angpau. Nah, ini bisa dijadikan salah satu instrumennya Bapak Ibu. Lalu yang terakhir adalah turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional, karena dana Bapak Ibu nanti akan masuk ke APBN yang akan digunakan untuk membangun negeri. Lalu resikonya apa? Pertama adalah resiko gagal bayar, karena bagaimanapun juga SBR ini adalah instrumen utang ya Bapak Ibu, jadi kemungkinan gagal bayar itu tetap ada. Tapi kita harus lihat, gagal bayar jika apa? Jika Indonesia bangkrut Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat saat ini secara makro, Indonesia sangat kuat Bapak Ibu. Jadi kemungkinan bangkrutnya juga sangat kecil. Tapi kita tidak bisa menghilangkan resiko ini, resiko tetap ada, tapi kita bisa bilang sangat kecil. Lalu resiko tingkat bunga. Kembali lagi, penetapan kupon ditentukan oleh BI rate. Jadi apa yang terjadi pada BI rate akan menentukan dari kupon SBR ini sendiri Bapak Ibu. Tapi sudah dijelaskan, karena SBR ini memiliki floor, jadi bisa dikatakan bukan resiko Bapak Ibu, tapi malah keuntungan dari pergerakan suku bunga, yaitu ketika suku bunga naik, kupon yang Bapak Ibu terima ikut naik, tapi ketika suku bunga turun, Bapak Ibu di-cap, dijaga di floor-nya Bapak Ibu. Lalu yang terakhir adalah resiko likuiditas. Resiko likuiditas adalah Bapak Ibu tidak bisa serta-merta mencairkan investasi Bapak Ibu di SBR. Karena tadi, untuk yang tenor 2 tahun, Bapak Ibu bisa mencairkannya setelah Bapak Ibu berjalan 1 tahun, dan untuk yang tenor 4 tahun, itu Bapak Ibu baru bisa mencairkan setelah berjalan 2 tahun. Lalu, untuk melihat apakah aman kalau Bapak Ibu invest di SBR ini, karena SBR ini adalah instrumen utang dari negara Indonesia, maka kita harus melihat kondisi makro dari negara kita, Bapak Ibu. Apakah kondisi makro kita ini baik-baik saja atau sedang buruk? Nah, kita melihat pertama
di sebelah kiri adalah Indonesia Budget Balance percentage of GDP. Jadi ini adalah persentase surplus atau defisit APBN kita, Bapak Ibu, dibandingkan dengan GDP. Kalau Bapak Ibu lihat, kok minus semua dari 2012? Wajar, Bapak Ibu. Karena apa? Karena Indonesia adalah negara berkembang. APBN memang disiapkan untuk menopang adanya pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan, GDP kita cukup baik, Bapak Ibu. Rata-rata di 2017, 18, dan 19 selalu di atas 5%. Di 2020 agak turun, negatif 2% karena adanya COVID. Nah, di situ pemerintah tidak tinggal diem. Kalau Bapak Ibu balik ke Indonesia Budget Balance, itu defisitnya bisa sangat lebar, yaitu di negatif 6,5% dari GDP. Itu digunakan untuk mensupport dari ekonomi Indonesia sendiri, Bapak Ibu, sehingga pada 2021-nya sudah balik ke 3,69, dan di 2022 ini diekspektasi kembali ke angka 5%. Ketika kondisi ekonominya sudah sehat, nah, APBN-nya pun sudah disehatkan kembali oleh Ibu Sri Mulyani, kembali ke level 2,4%, gitu Bapak Ibu. Jadi bisa dibilang kalau untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat baik karena di angka 5%, sedangkan untuk defisit APBN-nya sudah dikembalikan ke masa sebelum COVID. Nah, lalu bagaimana Thomas? Ini instrumen adalah instrumen utang. Katanya Indonesia mengutang terus, apakah tidak bahaya karena utangnya terlalu besar? Bapak Ibu harus lihat persentase terhadap GDP ya Bapak Ibu, jangan lihat nominal semata. Ternyata kalau kita lihat persentase utang Indonesia terhadap GDP dibandingkan dengan negara tetangga yang skalanya sama ya Bapak Ibu, negara berkembang yaitu Thailand dan Malaysia, ternyata utang Indonesia itu terbilang yang paling rendah Bapak Ibu. Di 2020 utang Thailand itu 49,5%, Malaysia 67,7%, sedangkan Indonesia sendiri cuma 39,76%. Sedangkan kita lihat di 2022 Thailand malah naik ke 61,5%, Malaysia tetap di 69,6%, sedangkan Indonesia dijaga di level 40%. Jadi bisa dibilang struktur utang negara kita sangat terkendali, Bapak Ibu. Dilihat dari percentage utang terhadap GDP. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan ke depannya ini akan lari kemana, Bapak Ibu. Seperti kita flashback ke 2022 ini, inflasi terjadi di mana-mana sehingga muncul wacana akan terjadi resesi karena suku bunga itu dinaikin luar biasa tinggi baik di Amerika maupun di Indonesia. Nah, Bapak Ibu lihat di sebelah kiri itu adalah pergerakan inflasi untuk US dan Indonesia, Bapak Ibu. Untuk yang warna abu-abu adalah untuk Amerika dan warna biru tua adalah untuk Indonesia. Ternyata inflasi ini sudah mulai turun, Bapak Ibu. Peak-nya untuk Amerika ada di 9% dan sekarang sudah di posisi 6,4%. Sedangkan untuk Indonesia sendiri pun juga sudah mulai turun di angka 5,51. Nah, ketika inflasi turun, maka ekspektasi dari suku bunga itu akan juga turun ya Bapak Ibu. Sehingga yield untuk obligasi itu juga akan turun. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan. Kita tarik yield FR 2 tahun dan 4 tahun karena kita akan bandingkan dengan SBR. Ternyata yang 2 tahun itu berada di 5,9% Bapak Ibu yieldnya, sedangkan SBR 12 ini berada di 6,15. Jadi lebih baik ya Bapak Ibu dari satu sisi dibandingkan dengan yield existing saat ini. Sedangkan yang 4 tahun pun juga sedikit lebih baik karena acuannya di 6,33, sedangkan SBR ini di 6,35. Lalu kita juga bisa melihat ini trennya sudah mulai turun nih Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu di instrumen lain yieldnya akan turun, tapi karena SBR ini di floor, ada floornya terhadap yieldnya, jadi ketika instrumen yieldnya mulai turun, SBR ini yieldnya akan terjaga Bapak Ibu. Yield minimum yang Bapak Ibu terima adalah 6,15 untuk yang tenor 2 tahun dan 6,35 untuk tenor 4 tahun.
Jadi sangat menarik Bapak Ibu gitu. Kurang lebih seperti itu, Grace, untuk penjelasan terhadap kondisi makro dan kenapa SBR ini adalah salah satu instrumen yang cukup menarik. Wah, thank you Pak untuk penjelasannya. Jadi kalau saya boleh simpulkan sedikit Pak, investasi di SBR 012 ini risikonya cukup minim karena Indonesia utangnya tadi dijaga gitu ya Pak. Dan timingnya juga sebenarnya lagi cukup pas. Imbal hasil atau yield-nya itu kompetitif ya di tengah suku bunga dan imbal hasil dari obligasi lain yang lagi turun juga. Pasti Bapak Ibu makin gak sabar nih untuk cepat-cepat beli SBR 012 pastinya di BCA. Boleh diinformasikan nggak Pak bagaimana caranya beli SBR 012 di BCA dan apakah ada syarat-syarat tertentu untuk Bapak Ibu bisa beli SBR 012 di BCA? Oke, tentu saja bisa Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin berinvestasi di Indonesia dan syaratnya pun sangat mudah. Seperti tadi Thomas sudah sampaikan bahwa Bapak Ibu bisa beli even dari rumah Bapak Ibu masing-masing. Syaratnya satu adalah warga negara Indonesia. Ini kekhususan ya Bapak Ibu karena ini hanya untuk warga negara Indonesia. Dan yang kedua, Bapak Ibu sudah mempunyai Wilma atau klik BCA individu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sudah memiliki SID atau Investor Identification yang terdaftar di BCA. Kalau Bapak Ibu belum punya SID dan baru mau pertama kali membeli, itu SID juga bisa dibuat di Wilma ya Bapak Ibu, atau kalau Bapak Ibu kesulitan juga bisa menghubungi PIC di cabang terdekat dari rumah Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu tinggal beli melalui Wilma atau juga bisa datang ke cabang, tinggal ikuti langkah-langkahnya untuk melakukan pembelian. Lalu ini tadi ya Bapak Ibu bisa membeli di Wilma yang warna hijau Bapak Ibu yang aplikasi Wilma atau di klik BCA individu. Lalu ada promo atau tidak, Thomas? Ini promonya kebetulan untuk obligasi yang sudah di pasar sekunder ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin membeli obligasi di pasar sekunder yang ada di BCA, ada FR, ada ORI, ada Sukuk Retail, itu Bapak Ibu bisa melalui Wilma yang di My BCA, itu bebas biaya transaksi. Kurang lebih seperti itu, Grace. Baik Pak, berarti mudah sekali ya nih untuk Bapak Ibu beli SBR 012 di BCA. Bisa dari rumah aja dan langsung beli SBR 012-nya. Izinkan saya untuk menyampaikan ringkasan atau summary dari acara siang hari ini. Pertama, Bapak Ibu semua jika ingin instrumen investasi yang aman, dijamin negara, dan juga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh diri sendiri maupun masyarakat Indonesia, segera turut serta melakukan pembelian SBR 012 secara melalui BCA, klik BCA individu dan Welma BCA. Kedua, SBR 012 dengan tenor 2 tahun memiliki tingkat kupon floating rate yang menarik dengan kupon awal sebesar 6,15% per tahun. Sementara SBR 012 dengan tenor 4 tahun memiliki tingkat kupon floating rate dengan kupon awal sebesar 6,35% per tahun. SBR 012 dapat dipesan mulai dari Rp1 juta dan kelipatannya secara online mulai dari 19 Januari 2023 sampai dengan 9 Februari 2023. Jika Bapak Ibu belum pernah membeli obligasi di BCA, Bapak Ibu dapat melakukan registrasi nomor ID investasi atau Single Investor Identification (SID) langsung di Welma atau menggunakan aplikasi MyBCA di fitur Welma. Dikarenakan kuota yang terbatas, Bapak dan Ibu dihimbau untuk segera melakukan pemesanan SBR 012. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, untuk menutup sesi talk show di siang hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Liliana Sutianto, selaku Senior Vice President dari Wealth Management BCA, Bapak Thomas Betavio, selaku Deputy Manager Wealth Management BCA, dan seluruh nasabah BCA yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di sesi talk show siang hari ini, serta kepada seluruh pihak yang terkait sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Demikian saya sampaikan, semoga acara hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya Anastasia Gracia, selaku moderator hari ini, pamit undur diri. Bapak Ibu, selamat sore, stay healthy, stay safe, dan sampai bertemu di acara webinar berikutnya.